Haji Lili. Dengan kembangkan penelitian kesehatan dan kesehatan Pak Didi sama tuan rumah Bali. Rumahnya sangat luas. Kita ada di outdoornya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah Sohibul Hajat Bapak Haji Ali beserta Ibu Hajat Mustalifah. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajat beserta putra dan putrinya yang insya Allah hari Minggu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan dan silaturahmi ini serta dalam rangka halal bihalal kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Haji dan Ibu Hajah yang saya banggakan, atas izin Bu Hajah Lili, alhamdulillah kita dan kami semua bisa bersilaturahmi. dijamin aman. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, tidak kesulitan untuk menemukan lokasi ya. Dan izin dari Pak Kiai hari ini kita awali untuk saat ini sebelum jam 11 kita awali kegiatan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang terhormat pimpinan arisan Obama ya Pak? Hah? Obama. Umroh bersama. Alhamdulillah impian pendiri Obama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, alhamdulillah tidak ada kata yang paling mulia yang saya ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini, saya sebagai suami Bu Hajah Lili, Hajah Mustalifah bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu hajah sekalian. Dan ini kali yang pertama saya hadir di Obama ini. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya saya bisa mendampingi istri saya dalam acara ini. Alhamdulillah. بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا
bihamdihi subhanallah subhanallah bihamdihi. Syajaratil asri nuraniyah wa ra'atil qabdatil rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah wa min darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi wa humihi wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumika qadman afnita wa salam. Kita yang hadir semoga menghadapi ujian-ujian pasca haji kita ya, karena haji kita itu haji mabrur, kita yakin itu setelah haji mabrur berarti pangkat kita, level kita sudah naik, dan berbarengan dengan naiknya level kita, di situ ujiannya juga semakin banyak. Itu jelas. Orang tidak mungkin menjadi orang yang baik kalau tidak melalui ujian. Seperti yang pernah kami sampaikan, ujian yang paling berat oleh Allah diberikan kepada orang soleh adalah keluarganya. Keluarga itu terdiri daripada anak dan istri atau suami. Kalau yang diuji itu istri, ya diuji dengan suami. Kalau suaminya itu diuji, ya diuji dengan istrinya. Jadi orang yang terdekat itulah yang memang oleh Allah dibuat standar ujinya. Jadi kisi-kisinya itu sudah jelas. Orang yang paling dekat kepada kita itulah ujian yang diberikan Allah dapat menangani dan mengatasi ujian-ujian itu semua, sehingga pada akhirnya level kita naik kepada orang yang soleh, siddiqin. Ada dua materi yang sudah kita fotokopi, itu judulnya silaturahim, menjalin, meningkatkan silaturahim pasca Ramadan. Ini pada waktu halal di Hamidah sudah kami bacakan, tapi tidak seluruhnya. Apalagi banyak jamaah juga yang berhalangan. Dan ini penting ini. Bisa nanti. Materi kedua berkenaan dengan bulan hari ini. Bulan hari ini tanggal berapa? 4 atau 5? Ada yang ngapal? Dzulqa'dah. Dan 5. Dzulqa'dah itu bahasa Arab, Pak. Bahasa orang selain orang Arab, ya kita aja, apa orang Prancis, apa orang Jawa, apa orang Sunda, apa orang Betawi, itu namanya sasi selo. Selo. Apit. Nah, atau kalau di bahasa Sunda itu apit, sasi apit. Kejepit antara dua hari raya. Ya. Ya. Selo itu disela. Mesti. Kenapa? Karena begini. Dalam Islam itu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Ada itu fitri, ada itu lekat. Jadi ini Kenapa pasangan, dua hari raya? Karena Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada suami, ada istri. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, istilahnya begini, Pak. Dalam Islam itu hari itu ada berapa hari? Ada 7 kan? 7. Allah menciptakan langit berapa hari? 7. Enggak. 7 Bukan, berapa hari lamanya menciptakan langit bumi. Nah, demikian pula kita setelah Syawal
Ramadan dulu puasa. Awal. Terus harus pause itu istirahat. Maka perbedaan Idul Fitri, Idul Adha itu ada 4, Pak. Nah ini materi kita ini. Ada 4 perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan yang biasa, Pak ya, yang sudah maklum kita dalam fikih itu, kalau Idul Fitri itu yang takbirnya cuma 1 hari. Ya 1 hari malam itu begitu selesai Idul Adha, sholat, khatib turun sudah nggak ada lagi, habis. Tapi kalau Idul Adha 4 hari berturut-turut, 1 pada waktu Idul Adhanya, yang ketiga hari Tasyrik. Kita masih ingat di Tasyrik itu kita masih di Mina. 3 hari itu masih dalam rangka haji, itu masih ya baru tahallul itu. Kalau nama tawaf ifadah itu ya itu 3 hari. 1 hari untuk beda. Yang kedua puasa. Puasa yang haram hanya 1 hari kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha 4 hari haram. Haram puasa. Jadi puasa itu rupanya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ada 5, sama dengan hukumnya nikah, Pak. Kan kita sebenarnya kan kita pernah nikah nih. Saya lagi. Ya. Ini istri 1. Khusus kegiatan suami istri 1. Sekarang sedang ramai. Itu baru kaya rupanya. Presidennya namanya Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Ke market kita. Jadi perbedaan yang ketiga, nah ini penting. Kalau Idul Fitri itu mengasah iman, mempertajam iman dan mengasah iman. Karena iman kita itu dalam hadis, ini hadis Pak, bukan sabda kiai, bukan. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah ini celakanya. Pada waktu kita di Mekah itu naik, iman kita, saya pun pasal kemisnya nggak terasa. Bangun subuh jam 3, jam berapa pagi asli. Merefleksikan iman, artinya mengamalkan iman. Apa itu? Implementasikan iman yang ada sudah kuat tadi. Nah, maka di situ ada haji, ada Idul Kurban. Jadi kalau orang ngaku imannya kuat, kemudian nggak dibuktikan dengan Idul Adha, nah ini palsu imannya, nggak kuat, ya nggak kuat. Ada juga orang yang iman teman kita ada pada Ramadan itu nggak puasanya tutup gendang, awal puasa terus nggak puasa, Tengah-tengah puasa. akhir tutup terus ya. Perbedaan Yang keempat, kalau Idul Fitri yang didahului dengan Ramadan itu mengajarkan umat Islam supaya sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa puasa, Pak. Jadi orang-orang teman kita yang nggak puasa Ramadan kemarin itu orang nggak sabar, jelas nggak sabar. Kita lapar, sabar dulu. Walaupun kurang 1 menit, nggak bisa makan kita, harus sabar. Ini melatih sabar. Itu Ramadan benar-benar melatih sabar. Orang nggak sabar sulit untuk puasa. Kalau Idul Adha kita harus Sabar syukur lawannya ini sabar. terjadi setiap saat. Seperti ini falsafahnya siang itu dalam keadaan syukur. Nanti sebentar lagi malam gelap itu dalam keadaan harus sabar. Itu falsafahnya. Kita jangan kok syukur terus kok sehat terus kok rezekinya murah terus. Nama-nama seperti itu mengaku Tuhan. Tapi nggak pernah dia mendapatkan kesabaran. Kayak sakit, sabar. Usahanya jatuh, sabar. Jadi sabar, syukur ini harus ini seimbang. Pasangan. Nah, ini sabar. Syukur, sabar.
implementasi sabar yaitu syukur, mensyukuri nikmat. Ada Pak yang benar-benar orang, saya dipanggil hari bulan Ramadan punya itu orang punya yang rumah mana, rumah yang orang kaya itu 5 juta cuma begitu sudah 100 miliar 2,5 miliar untuk buang. nah Ini enggak banyak tetangga-tetangga rupanya enggak pernah makan daging, apalagi daging semua, apalagi timbul ada masalah wadah masih banyak. Nah ini jadi ini cuman nanti ada namanya itu Obama apa umroh bersama. Kalau boleh tabakul bukan amalia kurban. Kita mau 1 bulan 50.000 itu udah nanti 7 orang bisa satu sapi atau yang kambing bisa tiap tahun kita kurban. Timbang kita 33 ya, 34. Harus menyeimbangkan antara sabar dan syukur. Itu aja. sabar syukur. Aku orang soleh pasti harus bisa sabar, syukur itu aja. Hanya 2. Itu apa? Artinya kesifatannya apa? Pasangan penyeimbang. Ada suami, ada istri, soleh, solihah. Siang, malam. Siang, malam. Malam itu dalam rangka falsafahnya sabar. Gula kan, gula. Siang, syukur. Mukmin. Kullu syai'in falahu khairun. Rasulullah pernah bilang, saya sangat kagum kepada masalahnya orang mukmin. Orang mukmin itu semua urusannya baik. Dia kasih nikmat, dia syukur menjadi baik. Dia dikasih musibah sakit atau yang lain, kemudian dia sabar juga baik. Artinya apa? Kesimpulannya orang mukmin itu semuanya baik. Itu kira-kira gitu. Nah, buat berat. Ya. Kalau umpama sekarang 20 juta atau 25 juta, 2 orang udah 50 juta. Ya, 20 juta. Haji lagi, kita mau haji lagi kan, nantinya 12 tahun. Dari juga ini 12 tahun. 12 atau 10 tahun. Kalau haji plus itu sekarang 5 sampai 6 tahun. Plus itu padahal itu 100 juta itu 6 tahun sekarang. Nah, umroh setiap saat. Nah, ini 20 tahun 20 juta. Ya, 20 juta. 2 orang dapat 40 juta. Setelah jangan wirid yang lain kecuali setelah takbir. 3 kali takbirnya selama 4 hari. Kemudian puasanya yang haram 4 hari, yang disunahkan 1 hari muakkad yaitu Idul Fitri. Tahun ini kita jatuh insya Allah tanggal 5 hari Akad Oktober ya. Oktober tanggal 4-nya kita puasa Arafah. Arafah itu Ahad dan Senin. Bukan 7, 8, 9 bukan ya Pak? Bukan 8, 9 Tarwiyah dan Arafah. Pahalanya Arafah itu tahu ibu-ibu. Menghapus Setahun yang lalu. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tahun yang ke depan. Jadi di apa di DP. Di DP sudah banyak dosanya itu sudah di DP. Nah, Cepetan tuh. Ada ini dia siapa itu Mekah kali. Ada apa handphone dia. Ada lagi. Handphone kan ada alat. gua di luar. Handphone. Saya kira udah nih. Bagaimana baik mana Sapi kambing ya. Nah, tanya kambing ini karena di sini nggak ada onta ya. Berarti
menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, ya, karena pertama lebih bagus kambing. dalam hadis inna fil ghanami la barokah, di dalam kambing itu banyak mengandung berkah. Ya, satu kambing ini. Kemudian menurut dokter kambing ini kolesterolnya kecil dibanding sapi. Nah ini ya kambing kolesterol tinggi. Ya, nah ini ya kandungan gizinya lebih baik kambing. Kolesterolnya rendah. Itu kemudian dari segi bulu memang jelas banyak bulu kambing. Kalau memang berdasarkan pahalanya itu berdasarkan jumlah bulu, sementara sapi bulunya bisa dihitung. Kalau kambing makanya milih-milih itu bagus. Nah, sapi apa kerbau. Tapi kalau kambing bikin darah tinggi kenapa itu, Pak? Enggak itu enggak. Kecuali begini. Darah tinggi ini masalahnya bukan masalah kambingnya. Karena rakusnya. Nah, ini nanti saya punya pola makan. Mungkin pernah saya beda. Kalau belum nanti kita pengajian yang akan datang. Itu begini. Kalau makan daging kambing, ini orang kemudian dicampur dengan ikan laut. Nah, itu ionnya negatif positif tidak boleh campur dalam waktu yang bersamaan. Sebelum makan daging atau makan yang lain, itu harus cicipi garam dulu. Netralisir darah tinggi justru. Nah, jadi tapi jangan satu sendok. Ditulit. Istilah bahasa Perancis ditulit, Pak. Ditulit begini. Nah, Ntar kalah sama garam berarti. nah, dan penutup. Setelah makan, garam lagi. Dan pasangan. Berat. Terakhir malah asin. Ya, sudah menetralisir. Nah, itu insya Allah bebas dari. Dan yang berikutnya tentunya dengan banyak tahajud, mandi malam, keramas malam itu. Malam itu. Keramas. Jadi cirinya makan kambing itu pertama harus dicelup garam tangan kita. Setelah makan kambing kemudian dicelup garam juga. Yang keempat gini, Pak. Memang dagingnya banyak dagingnya sapi. Lah sapi atau kerbau banyak. Itu dari segi apanya ya? Dari segi kemanfaatannya, tapi dari segi ibadahnya itu banyak lebih baik kambing. Jangan terpangku tangan kita Kemudian tadi pengajian haji telah selesai, maka kami bertugas untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan keselamatan